Selamat pagi semuanya, salam dan bahagia. Hai para dewantara muda, guru, dan semuanya. Sebagai pejuang pendidikan, mungkin kita pernah merasakan, anak ini kok begini ya? Anak itu kok begitu? Tetapi anak satu ini luar biasa. Nah, lalu sikap seperti apa yang akan kita lakukan agar mereka tetap kompetitif dan nyaman? Bagaimana mendidik dengan hati di abad 21 ini? Berikut ini akan kita simak beberapa poin penting yang dapat kita lakukan untuk menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing. Di antaranya yang pertama yaitu berani berubah. Dalam hal ini mengubah mindset. Untuk yang kedua, berkolaborasi. Dan untuk yang ketiga, mengevaluasi. Keempat, beraksi. Dan yang terakhir, berdoa. Bagaimana penjelasan dan implementasi dari masing-masing poin tersebut? Berikut ini penjelasan dari pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Rohmadi Ratu. Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020 ini menjadi evaluasi bersama buat kita, buat pengambil kebijakan di pusat, di provinsi, di kabupaten kota, di kecamatan, di desa, bahkan sampai tingkat keluarga. Mari bersama-sama kita lakukan kombinasi yang sejalan, kombinasi yang sinergis untuk bisa menemukan solusi yang terbaik. Yang pertama, berani berubah. Yang kedua, mengevaluasi diri. Yang ketiga, saya yakin SDM Indonesia ini unggul. SDM Indonesia itu kaya. SDM Indonesia itu memiliki multi talent dalam bidang hard skill dan soft skill. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berkolaborasi. Jadi evaluasi kita di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020 ini yang pertama tadi harus berani berubah. Semua harus berani berubah untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, kita harus mau mengevaluasi diri. Siapapun, kapanpun, dimanapun, kita lakukan evaluasi diri terbaik untuk bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas, bisa menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif. Nah, ini yang ketiga, tadi saya katakan kita harus berkolaborasi. Kenapa? Kita punya SDM yang baik, yang unggul, dosen, guru yang unggul, berbagai elemen kita ada, dari berbagai segmen ada, dari berbagai sektor ada, dari berbagai wilayah ada. Itu mari kita bersama-sama. Di tingkat provinsi silahkan Dinas Pendidikan mengumpulkan SDM pendidik yang unggul, yang kompetitif, kumpulkan. Lalu ajak bicara mereka, ajak diskusi mereka, bagaimana mengembangkan, meningkatkan pendidikan di daerahnya masing-masing. Ini penting. Dan saya sarankan ini, wahai para dosen, para guru, para praktisi pendidikan, para pegiat literasi pendidikan, kalau kita memang memiliki solusi terbaik, silahkan sampaikan, silahkan berikan, silahkan usulkan, silahkan diberikan agar menjadi salah satu bagian kontribusi terbaik untuk turut serta membangun NKRI dalam bidang pendidikan, sehingga mampu menghasilkan SDM yang unggul, SDM yang kompetitif. Unggul dalam bidang apa? Ya hard skill-nya, ya soft skill-nya. Sehingga apa? Ketika integrasi hard skill dan soft skill ini, maka akan menghasilkan ini, tingkat kompetitif dan daya saing yang tinggi. Nah, itu diwujudkan melalui apa? Diwujudkan dengan tadi berkolaborasi, saling menguatkan. Kita harus sadar diri bahwa setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Maka kita harus berkolaborasi. Satu, mengubah mindset untuk berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, mengevaluasi diri dari semua aspek. Yang jadi guru, jadi dosen, jadi praktisi, jadi pengambil kebijakan, semua evaluasi diri. Yang ketiga, berkolaborasi. Nah, kalau kita sudah lakukan itu semua, yang keempat, ayo lakukan aksi. Kita harus beraksi. Dimulai hari ini, dimulai saat ini, tidak harus nunggu besok, tidak harus nunggu minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau sampai 2 Mei 2021.
Mari bersama-sama kita mulai beraksi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Yang jadi guru ya tunjukkan kalau Anda kita bisa menjadi guru yang inspiratif, guru yang produktif, guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang mampu memberikan pembekalan dan pemantik motivasi bagi seluruh peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang didik dosen juga gitu, tunjukkan kalau Bapak Ibu dosen punya ide-ide gagasan brilian dari hasil-hasil penelitian, silahkan kembangkan, abdikan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, dan juga itu akan menjadi bagian penting bagaimana kita mampu mengimplementasikan kolaborasi antara guru dan dosen, guru dengan praktisi pendidikan, guru dengan pegiat literasi, guru dengan mengelola lembaga pendidikan. Semua itu akan menjadi sangat penting ketika kita tunjukkan bahwa kita akan mampu menunjukkan komitmen bersama untuk serta membangun pendidikan di NKRI. Dari mulai keluarga, masyarakat, sampai sekolah formal ataupun pendidikan tinggi, semua harus berkolaborasi. Jadi yang keempat, harus beraksi. Mulai hari ini, mulai saat ini, tunjukkan aksimu. Di era COVID ini, di era corona ini, tunjukkan pembelajaran online. Kalau yang lain nggak bisa, ajari. Kalau yang lain nggak mampu, bantu. Sehingga kita harus semua turun tangan untuk bisa berkolaborasi. Tidak justru mengambil kesempatan dalam kesempitan, tetapi tunjukkan kontribusimu pada negeri, kontribusimu pada sesama, kontribusimu pada umat, sehingga akan mampu membangun kemaslahatan umat. Dan disinilah kekuatan kita menunjukkan keteladanan. Nih, aksi kita harus nyata, bukan hanya mimpi, bukan hanya imajinasi, tapi harus nyata. Yang kelima, setelah kita lakukan perubahan mindset lebih baik, kita lakukan evaluasi, lalu ada kolaborasi, ada aksi. Yang kelima, ini penting untuk kita bersama-sama. Kita harus saling menguatkan jaringan dengan doa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Selama ini mungkin kita kalau berdoa selalu egois, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Lakukan upaya kita saling mendoakan. Guru mendoakan murid-muridnya, dosen mendoakan mahasiswanya, masyarakat mendoakan teman-teman saudara yang lainnya, masyarakat lainnya, pejabat mendoakan anak buahnya, semua mendoakan. Sisipkan di setiap ibadah kita, tunjukkan bahwa kita saling mendoakan, dan kekuatan itu akan menjadi salah satu kekuatan kolaborasi yang luar biasa. Alam akan digerakkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka kekuatan mimpi dan cita-cita kita bahwa niat kita mendidik adalah mendidik dengan hati, mendidik dengan hati untuk menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif dan berkarakter, sehingga mereka akan mampu lahir sebagai generasi Indonesia, generasi emas yang unggul, kreatif, produktif, berkarakter, sehingga mereka akan sukses dunia dan akhirat. Mas Agus, Mas Marvan, Mas Ridwan, dan kawan-kawan semua, teman-teman diskusi online pada sore hari ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Mari kita wujudkan 5 aspek yang tadi saya katakan. 1, berani mengubah mindset untuk berubah menjadi yang lebih baik. Yang kedua, berani merefleksi diri semua aspek. Yang ketiga, berkolaborasi. Yang keempat, beraksi. Yang kelima, saling mendoakan satu dengan yang lain setiap saat, setiap waktu. Dan disitulah kekuatan kita. Semoga menjadi keberkahan dalam nilai ibadah kita sebagai seorang pendidik, baik formal maupun non formal. Karena sejatinya kita semua adalah sebagai seorang pendidik, kita semua sebagai seorang yang harus menjadi pembagi ilmu, sebagai dai dan dayah di seluruh masyarakat Indonesia di 34 provinsi. Kita harus selalu berbagi. Saat ini kita bisa melakukan upaya itu melalui daring, melalui online, melalui apa saja, medianya banyak. Dan semoga itu akan menjadi amal ibadah kita. Semoga di era ke depan virus corona segera sirna, Tuhan segera memberikan kebaikan, dan ujian ini segera diambil kembali, sehingga kita semua akan senantiasa menjadi manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Semoga sukses untuk kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pendidik formal maupun informal, pegiat literasi. Ayo bersama-sama kita berkolaborasi, kita berkontribusi untuk turut serta membangun pendidikan di Indonesia yang berkualitas, sehingga menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. Senantiasa literasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Salam hebat dan luar biasa dari saya, Dr. Muhammad Romadi, MHum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah menyimak penuturan dari Dr. Muhammad Rohmadi Ratulisa tadi, ada poin penting yang ingin kita bahas lebih mendalam di sini, yaitu nomor 1, mengubah mindset. Teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya, pertanyaan di awal tadi, anak ini kok begini ya? Anak itu begitu, tetapi anak ini luar biasa. Teman-teman, tidak ada murid yang tidak cerdas. Howard Gardner dalam bukunya Frame of Mind mengungkapkan kecerdasan lebih berkaitan dengan kapasitas atau kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk-produk dan karya-karya dalam sebuah konteks yang kaya dan keadaan yang naturalistik. Sebagai contoh, di Finlandia sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, tidak membeda-bedakan kemampuan setiap anak. Negara yang terletak di ujung benua Eropa ini memiliki suasana belajar yang santai. Setiap anak memiliki kesempatan mengembangkan dirinya secara maksimal. Tak jarang, guru akan memberikan soal ujian yang tingkat kesulitannya berbeda-beda untuk masing-masing anak. Nah, di Finlandia maupun Australia, mereka tidak mengenal sistem peringkat atau siapa yang menjadi siswa unggulan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menekankan bahwa anak memiliki keunggulannya masing-masing. Gardner menyediakan sarana untuk memetakan berbagai kemampuan yang dimiliki manusia dengan mengelompokkan kemampuan-kemampuan mereka dalam 8 kategori yang komprehensif. Nah, hal itu juga disampaikan oleh Thomas Armstrong 2013. Untuk yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Anak mempunyai kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Untuk lisan, misalnya sebagai orator, pendongeng, atau politisi. Sedangkan untuk tulisan, misalnya dia sebagai penyair, penulis naskah drama, editor, atau politisi. Dan kemampuan yang kedua, ada yang namanya logis matematis, di mana siswa itu kemampuan berlebihnya atau kelebihannya menggunakan angka secara efektif. Misalnya sebagai ahli matematika, akuntan pajak, atau statistik, begitu. Dan untuk alasan yang baik, misalnya sebagai ilmuwan, pemrogram komputer, atau ahli logika. Nah, untuk yang ketiga, kemampuan ketiga yaitu spasial. Kemampuan untuk memahami dunia visual spasial secara akurat. Misalnya mereka lebih cenderung pada pemburu, pramuka, pemandu, dan melakukan perubahan-perubahan pada persepsi tersebut. Misalnya sebagai dekorator, interior, arsitek, seniman, ataupun penemu. Untuk kecerdasan yang lainnya yaitu kinestik tubuh. Keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide-ide dan perasaan-perasaan, misalnya sebagai aktor, pemain, pantomim, atlet, atau penari. Dan kelincian seseorang untuk mengubah sesuatu di sini termasuk perajin, pematung, mekanik, ataupun ahli bedah. Untuk kecerdasan yang kelima, yaitu musikal. Anak itu mempunyai kemampuan untuk merasakan. Mereka penikmat musik, membedakan mereka kritikus musik, mengubah mereka sebagai komposer, dan mereka bisa mengekspresikan atau sebagai pemain musik ataupun performer. Kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal. Nah, interpersonal ini kaitannya kemampuan untuk memahami dan membuat perbedaan-perbedaan pada suasana hati, maksud, motivasi, dan perasaan terhadap orang lain. Karena inter ya di sini jadi hubungannya dengan perasaan orang lain.
Hal ini dapat mencakup kepekaan terhadap ekspresi wajah, suara, dan gerak tubuh. Kemampuan untuk membedakan berbagai jenis isyarat interpersonal dan kemampuan untuk merespon secara efektif isyarat-isyarat tersebut dalam beberapa cara pragmatis. Misalnya, untuk mempengaruhi sekelompok orang agar mengikuti tindakan atau langkah tertentu. Nah, itu tadi interpersonal. Jadi lewat kerelingan mata, dia bisa mengerti maksud dan tujuan mitra juga. Kemudian yang ketujuh, itu ada kecerdasan intrapersonal. Pengetahuan diri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengetahuan itu. Nah, kecerdasan ini itu termasuk memiliki gambaran yang akurat tentang diri sendiri, kekuatan dan keterbatasan seseorang, kesadaran terhadap suasana hati dan batin, maksud, motivasi, temperamen, dan keinginan serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri, pemahaman diri, dan harga diri. Jadi lebih di dalam diri pribadi seseorang. Untuk yang terakhir yaitu naturalis. Keahlian dalam mengenali dan mengklasifikasikan beberapa spesies flora dan fauna. Hal ini termasuk mencakup kepekaan terhadap fenomena alam seperti banjir, gunung, dan kasus-kasus di lingkungan kota lainnya. Bahkan di naturalis ini, itu kemampuan untuk membeda-bedakan benda-benda mati seperti mobil, sepatu, dan lain-lain. Di sini anak memiliki kecerdasan lebih peka terhadap hal itu. Nah, kecerdasan sangat kompleks bukan? Dengan demikian, teman-teman pendidik, kita sebagai pejuang pendidikan seyogyanya mari mengubah mindset kita bahwa sekali lagi tidak ada anak yang tidak pintar atau tidak cerdas, namun mereka mempunyai keunggulan di bidang masing-masing. Cukup sekian, salam.